فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Man nabidha bab syafa falyaqra. Kecuali ucapannya Abu Abbas enggak usah, dalilnya saja. Qra'u. Alladzina za'amtum la yamlikuna misqala dzarratin misqala dzarratin dzarratin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, bab tentang firman Allah taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Asy-syarh tamamul ayah, lanjutan dari ayat ini adalah walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih tahu siapa orang yang menerima hidayah. Itu muhtadin, itu yang menerima dan mengambil hidayah yang sebelumnya. Kayak kemarin ihtidak. Paham? Apa maksudnya? Allah tahu siapa yang mengambil petunjuk yang sebelumnya. Karena syaratnya Allah ngasih petunjuk baru kalau petunjuk yang lama diterima dan diambil. Kemarin gitu ya, pelajaran pagi. Walladzina ihtadau zadahum huda. Ihtadau dulu syaratnya. Apa artinya ihtadau? Ngambil, nerima, mengamalkan petunjuk yang lama. Baru nanti ke depannya akan dapat petunjuk yang baru. Gitu. Makanya Allah bilang Allah tahu siapa yang ngambil petunjuk dan nerima petunjuk yang lama. Makanya ada yang Allah kasih hidayah, ada yang nggak Allah kasih hidayah. Tergantung bagaimana sikap dia dalam menyikapi hidayah yang pertama. Kalau dia dulu nerima, maka berikut-berikutnya akan Allah kasih lagi apa? Hidayah. Tapi kalau hidayah yang pertama nggak diterima, nggak diambil, nggak diamalkan, maka Allah nggak mau lagi nanti ngasih apa? Hidayah. Seperti yang kita contohkan dalam pelajaran pagi. Paham? Nah, munasabatul bab li kitab tauhid. Untuk apa tujuannya bab ini disebutkan dalam kitab tauhid? Ini kan tentang hidayah. Bahwasanya Rasul tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang beliau cintai. Untuk apa bab ini disebutkan dalam kitab tauhid? Kaitannya apa? Anna fihi ar-radda ala ubadil kubur alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was salihina an-naf'a wad durrah. Bahwasanya di dalamnya terdapat bantahan bagi para penyembah kuburan yang mereka meyakini para nabi dan orang soleh itu bisa memberikan manfaat dan mudorot. Wadzalika annahu idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad harasa ala hidayati ammihi fi hayatihi falam yatayassar lahu wa da'a lahu ba'da mautihi fanuhiya an dzalik. Yang demikian adalah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang sudah semangat untuk memberikan hidayah kepada pamannya di masa hidupnya. Siapa itu? Pamannya Abbas? Abu Thalib. Ya kan semangat Nabi ya. Sampai akhir-akhir hayatnya masih nyuruh beliau masuk, nyuruh Abu Thalib masuk Islam. Dan itu pun tidak dimudahkan bagi beliau. Bahkan beliau berdoa untuknya setelah wafatnya, sampai kemudian dilarang dari hal itu. Dimintakan ampunan sebelum dilarang. Iya. Kemudian baru dilarang. Wa dzakara subhana anna rasul la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Rasul saja tidak mampu untuk ngasih hidayah kepada orang yang beliau cintai. Fahadza yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku durran wala naf'a. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya sekelas Nabi saja tidak mampu menguasai mudarat dan manfaat, sekalipun itu untuk orang terdekat. Berarti kan nggak bisa Rasul ngasih manfaat untuk bapaknya kan, untuk pamannya Abu Thalib bisa. Suaranya. Hah? Mau ke tempat Abu Roid? Iya, pergilah. Tanya dulu bagus-bagus. Abu Roid bisa belajar. Ini kami belajar gitu. Bawa tasnya semuanya. Yang sopan manggilnya. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Jalan semuanya, jangan ada yang lari. Nabi saja tidak bisa ngasih manfaat untuk pamannya. Nah, apalagi yang selain Nabi. Padahal Nabi hidup apa mati? Nabi hidup. Iya kan? Apalagi yang sudah mati. Lebih-lebih lagi nggak bisa ngasih manfaat. Begitu kok malah diibadahi. Paham kaitannya sekarang dengan kitab Tauhid ya? Gitu. Dijelaskanlah kelemahannya Nabi ini. Nabi tidak bisa ngasih hidayah. Nggak bisa ngasih manfaat untuk pamannya. Kalau kemarin-kemarin bab tentang apa? Lemahnya malaikat. Iya kan? Sehingga malaikat nggak layak diibadahi. Apa lemahnya Satria? Mendengarkan suara Allah langsung apa? Pingsan. Jadi nggak layak diibadahi, lemah. Begitu pula sekarang siapa ini? Nabi. Kalau udah malaikat nggak bisa, Nabi pun nggak bisa, ya apalagi yang bukan Nabi, bukan malaikat. Paham sekarang? Kenapa dua bab itu dimasukkan dalam kitab Tauhid? Sudah? Nah. Wada lijalbi fabatala at-ta'alluqu bihi lijalbi naf'i wa daf'id durri. Maka batallah kebergantungan kepada beliau untuk mendatangkan manfaat atau menolak apa? Mudarat. Wa ghairuhu min babin aula. Dan yang selain beliau lebih layak lagi untuk tidak mampu ngasih apa? Manfaat dan mudarat. Gitu. Innaka al-khitab lin nabi, sesungguhnya engkau, ini pembicaraannya kepada Nabi SAW. La tahdi, tidak bisa ngasih hidayah, hidayata taufikin, maksudnya hidayah taufik. Lidukhuli fil Islam, yang untuk masuk dalam Islam itu pakai hidayah taufik. Amma hidayatu ad-da'wati wal bayan, adapun hidayah dalam bentuk mendakwahi dan menjelaskan, fa innar rasula yamlikuha, maka Rasul memilikinya dan menguasainya. Rasul bisa menjelaskan? Bisa. Rasul bisa mendakwahi? Bisa. Kalau hidayah dakwah, kita bisa. Yang nggak bisa kita itu apa? Hidayah taufik. Membuat orang menerima dakwah kita, membuat orang menerima penjelasan kita. Itu yang di tangan siapa? Di tangan Allah. Yang di tangan kita hidayah apa namanya, Mar? Dakwah dan bayan. Gitu. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini dalilnya. Sesungguhnya engkau latahdi, sungguh bisa. Kalau tadi latahdi dinafikan. Kalau ini lanya lam taukid, menegaskan. Sesungguhnya engkau benar-benar bisa ngasih hidayah. Makanya jangan dibaca panjang yang ini. Innaka latahdi. Kalau yang tadi latahdi. Paham bedanya? Yang satu menafikan, yang satu menetapkan. Yang dinafikan hidayah taufik. Yang ditetapkan sekarang dalam surat Asyura ini hidayah dakwah wal bayan wal irsyad. Nah. Sesungguhnya engkau wahai Nabi bisa ngasih hidayah kepada jalan yang lurus. Man ahbabta, orang yang engkau cintai. Cintai apa? Hidayah tahu. Yang engkau cintai untuk dapat apa? Hidayah. Dan juga mencakup yang engkau cintai secara naluri. Karena adanya hubungan kekerabatan. Iya kan? Jadi bukan dicintai kekufurannya. Dicintai secara kekerabatan. Karena paman kandungnya. Yang apalagi beliau yang mengurusi Nabi dari kecil. Iya. Nah kan otomatis ada rasa cinta wajar. Wajar. Nah, bukan mencintai kekufuran Abu Thalib.
Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberi hidayah siapa saja yang Allah kehendaki. Yuwaffiqu liddukhuli fil Islam. Allah yang memberi taufik untuk bisa masuk ke dalam Islam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu tentang al-muhtadin, ai a'lam biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqul ghawayah. Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dari orang yang berhak untuk mendapatkan kesesatan. Al-makna al-ijmali lil ayah, makna ayat ini secara umum, yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la taqdiru ala taufiqi man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak mampu untuk memberi taufik kepada orang yang engkau cintai masuknya dia ke dalam Islam. Walakin dzalika innama yakunu biyadillah. Itu hanyalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwallazi yuwaffiqu man syaa'a lahu. Maka Allah lah yang memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki. Punya kalian gitu, yuwaffiqu man syaa'a lahu. Kepada masuk Islam, maksudnya kedukhul Islam. Wa huwa a'lamu biman yastahiquhu mimman la yastahiquhu, dan Allah yang lebih tahu siapa yang layak dan siapa yang tidak layak untuk masuk Islam. Berarti memang menurut ilmunya Allah, Abu Thalib memang enggak layak untuk masuk dalam Islam. Munasabatul ayah lil bab, kaitan ayat ini dengan bab, anna fiha dalalatan wadihatan ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku darran wala naf'a wala ata'an wala man'a. Di dalamnya terdapat dalil yang jelas bahwasanya Rasul tidak memiliki kemudorotan dan tidak pula manfaat, tidak pula pemberian dan pelarangan. Wa annal amra kullahu biyadillah, dan bahwasanya perkara itu seluruhnya di tangan Allah. Fa fiha raddu 'alal ladzina yunadunahu litafrijil qurbati wa qada'il hajat. Maka di dalamnya terdapat bantahan kepada orang-orang yang memanggil-manggil beliau. Yunadun, wahai Rasul, ya Rasul, ya Rasulullah. Orang yang memanggil, lepas cincinnya, Bos. Cincinnya buka. Simpan. Orang-orang yang memanggil-manggil Rasul untuk melapangkan dari kesempitannya dan pemenuhan hajatnya. Ya Rasul, beri aku ini. Wahai Rasul, tolong kami. Wahai Rasul. Nah, ma yustafadu minal ayah. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Iqbal yang pertama. Nam. Wasil. Tasarrufa. Tafa'ala. Wa yatasarrafun. Tafa'ala yatafa'alu. Udah? Nah, al-ula, faedah yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina ya'taqiduna annal awliya'a yanfa'una aw yadurrun wa yatasarrafuna ba'dal maut 'ala sabilil karamah. Tarjim. Atau yatasarraf, melakukan tindakan. Sebagai bentuk. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya para wali bisa ngasih manfaat atau mudorot dan bisa melakukan tindakan setelah apa? Mati. Kata mereka ini sebagai bentuk apa? Karomah dari Allah. Allah yang ngasih mereka kemampuan untuk itu. Udah mati masih bisa nolong orang yang masih apa ini? Hidup. Ini bantahannya. Jangankan yang udah mati, Pak. Nah, bisa aja pas masih hidupnya aja nggak bisa ngasih manfaat untuk siapanya? Pamannya Abu Thalib. Paham cara bantahnya? Gitu. Ali yang kedua. Anna hidayat taufiki biyadillahi subhanahu, bahwasanya hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wasil. Yang ketiga, Akbar.
Tarjim. Penetapan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, isbatul ilmi lillah. Dari mana ini? Wa huwa a'lamu. Allah yang lebih tahu. Nah, Lutfi yang ketiga, yang keempat. Yang keempat Lutfi. Yang keempat Azmar. Ti. Nah, isbatul hikmati lillahi subhanah. Tarjim. Bagi. Penetapan hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah itu berbuat pasti ada apanya? Hikmahnya. Nah, enggak asal sembarangan Allah berbuat, enggak punya tujuan. Nah, ini dari digandengkannya dengan masyiah. Masyiahnya Allah itu pasti bergandeng dengan apa? Hikmah gitu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa yang layak. Gitu. Ada hikmahnya. Kenapa yang itu dikasih hidayah, yang ini tidak? Lut Azam yang kelima. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan. Itu masdarnya. Ta'alluqan. Berarti ibtalu ta'alluqi. Nah, ibtalu ta'alluqi bi ghairillah. Pembatalan ketergantungan dengan selain Allah. Ya, Rasul saja nggak bisa digantungi dalam mengharapkan manfaat atau menolak apa? Mudorot. Maka bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketergantungan kepada selain Allah itu adalah ketergantungan yang batil. Ketergantungan yang batil. Masya Allah. Nanti setelah itu lanjut ya. Terus udah sampai akhir bab ini menjelaskan tentang bagaimana lemahnya siapa ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ini tentang memberi manfaat, beliau nggak bisa. Nanti dalam hadis yang setelahnya, bagaimana beliau tidak mampu menolak mudorot. Jangankan dari orang lain, dari diri beliau saja pun beliau tidak bisa. Terluka beliau dalam perang. Ya kan lengkap jadinya. Ngasih manfaat untuk orang lain nggak bisa. Melindungi diri dari mudorot saja pun beliau tidak bisa. Buktinya pas perang luka-luka. Luka-luka juga. Iya kan? Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apa tanda fi'il yang kemarin kita baca, Asmar? Sin dan saufa. Masuknya pada fi'il apa itu? Masuknya pada fi'il mudhari. Apa maknanya? Istiqbal. Apa itu istiqbal? Menunjukkan masa yang akan datang.